Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, ini tangan saya nggak bisa ini. Kram ini karena saking senengnya. Bercanda bang. Gila, akhirnya menang. Wih, gila. Seperti ini formasi Inter masih 3-5-2. Yang berbeda cuma ini aja, Vidal. Calhanoglu bahkan tidak masuk bench. Kemudian di kiri Perisic main bagus. Kemudian Dumfries juga ya. Anyway, jalannya pertandingan awalnya ketat. Waduh, pressingnya Sheriff ngeri pak di awal-awal aja, tapi nggak tahu kenapa babak kedua Sheriff udah kedodoran kayak kehabisan gas, mungkin kecapean atau mungkin perbedaan kualitas tekniknya itu mulai menunjukkan hasil. Terus terang pertandingan kemarin itu ya Inter sangat mendominasi. Tapi ada beberapa catatan nih. Kita lihat dulu statistiknya. Ini possession udah jauh 70% lawan 30%. Kemudian shot on goal-nya Inter 29. Sheriff cuma 8. Shot on targetnya Inter 8. Sheriff 3. Passesnya 656. Inter jauh sekali. Kalau Sheriff cuma 281. Pas akurasi ya lumayan, Inter 88%, Sheriff 75%. Yang mau aku soroti adalah ini. Tempo hari aku sudah ngomongin masalah di skema pertahanan Inter. Nah kemarin ini kelihatan banget nih. Dulu sekali aku pernah di salah satu kontenku aku bilang, bukannya pertahanan Inter jelek karena orangnya masih itu-itu aja, masih orang yang sama. Tapi kayaknya aku harus koreksi. Kenyataannya pertahanan Inter jelek. Orangnya memang masih sama. Yang bikin jelek itu adalah skemanya. Ini sudah aku bahas dengan agak panjang lebar ya di video yang sebelumnya. Cuma kemarin tuh nyata sekali kelihatan. Wih, gila. Misalnya Skriniar banyak sekali aku lihat dia maju di saat sebenarnya dia nggak perlu maju. Maju pun itu tidak menyumbangkan apa-apa. Kayak misalnya gini, tipikalnya center back atau back kiri atau back kanan itu kalau maju itu dalam rangka serangan yang sudah terbangun. Ngerti nggak maksudnya? Bukan dalam rangka baru membangun serangan. Misalnya gini, ini serangan balik nih. Back lagi maju, lagi bawa bola, dia oper, mengharapkan akan one two, dia lanjut maju. Jadi untuk mempertahankan momentum di mana kita sedang sprint misalnya, sedang menyerang balik dengan cepat. Itu biasanya skenario yang wajar di mana kalau back maju. Tapi kemarin Skriniar tuh sering sekali maju. Dia maju, ini bola masih lambat, masih transisi. Setelah mengoper itu dia bukannya balik ke posisinya, tapi lanjut lari-lari kecil maju. Aduh. Ya mungkin arahan dari Simone Inzaghi seperti itu, tapi kalau aku ngeliatnya aduh, kita hampir kena getahnya. Ini sampai aku catat di HP. Itu pas di babak pertama Barella sliding tackle, bola muntahnya nggak jauh tapi deket, nggak ada yang nyapu, diambil oleh si ini Chris Silva. Dia nggak ada yang ngawal di sisi kanan Inter. Skriniar nggak tahu sedang kemana dan dia shoot, untung berhasil diselamatkan sama Handanovic. Gila kalau itu gol, waduh. Terus kemudian Di Marco. Nah, Di Marco dia center back. Ini sangat beda dengan Skriniar karena dia memang punya naluri menyerang yang baik. Kemarin tuh sampai aku lihat di babak pertama kan ada statistiknya. Sayang aku tidak sempat potret, aku nonton di video kan. Itu Di Marco rate umpannya paling tinggi. Bener. Jadi Di Marco tuh secara ofensif dia sangat bagus. Sekali lagi ini sama seperti waktu lawan Sassuolo atau Atalanta ya. Ketika Di Marco kemudian ada Perisic di wingback, kerjasama mereka bagus banget. Cuma kemarin Vidal juga kebetulan lagi bagus sekali. Gila, kemarin Vidal mungkin bisa dipertimbangkan untuk jadi man of the match. Cuma kemarin ada yang beberapa situs aku lihat ada yang menobatkan man of the match buat Vidal, ada yang kasih Zeko, ada juga yang kasih Brozovic. Kalau menurutku Brozovic. Wih gila, dia itu bener-bener disiplin ya. Dia nggak ada asis kan, asisnya minim sekali musim ini. Tapi itu dia imbangi bener-bener dengan, waduh gila. Kalau kemarin bukan Brozovic yang di M kita tuh mungkin aduh tackle-nya dia bagus banget.
Holdingnya juga bagus banget. Waduh, benar-benar. Kayaknya kemarin itu salah satu penampilan Brozovic yang terbaik deh. Barella, biasanya Barella bagus, lebih bagus dari itu lagi mainnya. Kemarin juga bagus kan. Itu golnya si Vidal yang kedua itu kan dari Barella ke Dzeko, kemudian Dzeko ke Vidal. Bagus banget. Jadi Barella mainnya bagus, cuma kemarin memang Vidal lebih bagus gitu. Kemudian Dumfries, kalau dilihat di sini Dumfries dikasih nilai berapa ini? 8/10. Oke. Ini di 90minute.com ya. Kalau menurutku Dumfries main bagus, tapi nggak sampai 8 lah nilainya. Mungkin 7. Dia menyerangnya bagus. Ada 1 assist juga. Cuma belum ini, belum mematikan gitu loh. Tapi aku yakin ini, Dumfries kelak akan jadi bagian yang tak terpisahkan lah, akan jadi bagian penting. Maksudku gini, penampilan Dumfries sekarang ini belum maksimal. Dia masih bisa berkembang untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin ini ya agak beda dengan Hakimi yang baru musim pertama langsung heboh. Tapi kalau aku lihat Dumfries ini masih akan berkembang lagi. Kalau Perisic di kiri sudah bagus, kayaknya sudah mentok memang. Kualitas dia segitu kan, ya bagus tapi nggak bagus-bagus amat, tapi jelas di atas rata-rata lah. Ngerti kan maksudku? Ya kasih nilai 7 lah, atau mungkin 6,5. Kemudian kembali lagi Di Marco. Kan aku bilang Di Marco itu mainnya bagus banget. Sayang bener kartu kuningnya dia. Dan dia menit 52 kena kartu kuning, menit 53 langsung diganti. Ya menurutku tepat sih keputusannya, karena kalau itu sampai kena kartu merah, waduh, caw bisa. Aku sampai foto kemarin karena ada statistik yang menarik dari Barella. Di full time, tim top 5 passing itu nomor 1 Barella. Dia ada 85 passing, akurasinya 87%. Tapi di babak pertama Di Marco yang paling atas. Kemudian distance, jadi area yang di cover dari pemainnya, Barella lagi-lagi top. Gila, dia menempuh 11,87 km. Gila, jadi makanya Dumfries aku bilang mainnya bagus, walaupun aku ngeliatnya gini loh, banyak peluang-peluang bagus yang harusnya bisa dimanfaatkan lebih bagus lagi oleh Dumfries. Dari umpan-umpannya, walaupun dia ada assist 1 kali kan. Kemudian ketika dia nge-shoot agak melenceng, itu harusnya bisa lebih bagus lagi. Jadi kita masih bisa mengharapkan perkembangan yang lebih bagus lagi dari Dumfries nih. Mungkin setelah pertengahan musim dia akan jauh lebih bagus dari ini. Alexis Sanchez, aduh, dia main tapi nggak ada peran signifikan. Gagliardini juga, aduh, Lord. Kemudian Sensi. Nah, Sensi mainnya kayaknya dia masuk menit 85 ya, apa. Aku ngeliat mulai dia dribblenya Sensi kan memang dribblenya bagus, sempat nge-shoot juga, shootnya juga bagus. Kalau dia sudah pulih ini jadi pilihan alternatif nih. Kemudian kalau Dzeko dan Lautaro, wah, sudah sesuai dengan standar biasanya. Mereka mainnya bagus. Dzeko bagus banget, cuma ditarik keluar karena untuk menyimpan tenaga. Lautaro juga, Lautaro padahal mainnya bagus, cuma sayang tidak ngegol. Cuma yang aku sayangkan itu ini Barella. Kenapa mainnya full? Next kita lawan Juve lagi, nggak tau lah. Semoga dia istirahat yang cukup di rumah. Kurangi dulu berindehoy sama pasangan. Oke, gila, maunya ngobrol dikit aja malah panjang banget. Semoga ada yang betah nonton ya. Oke, ciao dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Oh ya, kemarin ada yang komen minta aku ulas tentang Bobo Vieri. Wah, oke, ditunggu ya, mungkin besok atau lusa. Oke, ciao guys.